Ya kenapa kok dikasih ulat Hongkong? Apa Mas nggak dikasih pakan lain gitu, jangkrik gitu, atau kroto gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita lanjutkan kelanjutan video dari murai batu yang kita rawat kemarin ya. Murai batu nyilet yang kita berikan ulat Hongkong. Nah, jadi sempat viral juga di TikTok murai Kobe BF ya. Silahkan dilihat aja kalau nggak percaya, dan banyak di situ. Dan komentarnya malah banyak yang menyimpang ya, bukan ke topik. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk sekarang sudah hari ketiga. Kita lihat perbedaannya teman-teman sekalian. Murai batunya udah lebih segar. Nah, tuh kan kelihatan bulunya juga udah rapat. Nah, tuh geraknya juga udah aktif. Beda dengan kemarin ya, sayapnya turun, bulunya jelek, geraknya lambat ya. Nah, cuman masih ada begap-begapnya ya. Tuh kelihatan. Nah, jadi teman-teman sekalian, nah ini malah udah fighter nih dengan murai batu di belakang. Nah, kemarin itu kayak burung, waduh, tinggal menunggu hari aja ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya ulangi lagi ya pembahasan mengenai ulat Hongkong ini. Ya kenapa kok dikasih ulat Hongkong? Apa Mas nggak dikasih pakan lain gitu, jangkrik gitu, atau kroto gitu? Sudah saya sampaikan di video awal ya teman-teman. Sudah saya jelaskan bahwasanya kenapa saya pilih ulat Hongkong, karena memang ulat Hongkong lah yang paling baik ya, paling cepat ya. Karena apa? Saya udah coba semua teman-teman. Saya pakai jangkrik, saya pakai kroto ya. Sebenarnya pakai jangkrik, pakai kroto juga bagus ya, juga baik ya, malah lebih aman. Nah, cuma di samping itu kroto itu sering sekali membuat suatu penyakit. Kenapa seperti itu teman-teman sekalian? Karena di kroto itu kalau udah pecah teman-teman sekalian, dikonsumsi oleh murai batu setelah mungkin seharian ya. Misalkan teman-teman ngasihnya pagi gitu ya. Nah, sore itu masih ada atau malamnya masih ada. Nah, karena nggak ada makanan yang lain, itu dikonsumsi lagi sama si murai batunya. Otomatis apa yang terjadi? Ya suatu penyakit teman-teman sekalian. Bukan burung sakit aja yang bisa mati. Burung sehat pun kalau dikasih seperti itu, lama-kelamaan bakal nyilet ya, malah nyilet teman-teman, dan mati. Karena saya pengalaman pernah seperti itu kejadian ya teman-teman sekalian. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman tipenya memang baik gitu ya, misalkan dikasih nanti nggak habis dibuang gitu ya, jam 10 jam 11 udah dibuang ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita tipenya orang yang pekerjaannya sampai sore atau sampai malam ya, kan nggak mungkin kita balik dulu kan, misalkan tempat kerja kita lebih jauh. Nah, makanya saya ambil option itu ulat Hongkong. Kemudian kenapa nggak jangkrik? Ya, ke jangkrik itu agak ribet ya teman-teman sekalian, karena kita harus motongin kakinya dulu ya. Kalau nggak dipotongin kakinya, dia akan loncat dari ini, tempat makanannya ini ya. Nah, kalau dipencet kepalanya, otomatis dia itu akan mati ya. Kalau di selama 1 jam sampai lebih ya nggak dikonsumsi oleh murai batu, itu juga akan jadi penyakit teman-teman. Saya juga pernah pengalaman seperti itu. Si murai batu nggak ada makanan lain, terlihat jangkrik yang sudah mati, yang udah bau bangkai karena ngasihnya banyak gitu kan misalkan. Nah, apa yang terjadi? Ya penyakit lagi teman-teman. Sama juga yang burung sehat tadi jadi nyilet dulu baru mati. Apalagi yang sudah nyilet ya tinggal nunggu waktu aja teman-teman. Nah, saya buat video itu bukan berdasarkan langsung buat konten aja gitu ya, tapi saya pelajari dulu. Kalau misalkan di murai batu saya aman, barulah saya terapkan di video ini supaya murai batu teman-teman sekalian yang menonton itu bisa selamat dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena saya udah pernah beberapa kali mencoba teman-teman, bukan 1-2 ekor lagi saya merawat burung nyilet ini ya teman-teman. Sampai saya pelajari benar, saya lihat tutorial di YouTube, ada yang pakai obat cacing, pakai apa separuh, itu nggak ada yang
bener ya. Akhirnya apa, murai batu saya mati dan sebagainya. Nah kalau ada video saya tentang murai batu yang saya kasih obat cacing, nah itu nggak usah ditonton teman-teman. Nggak berhasil yang seperti itu teman-teman. Ada berhasil pun paling beberapa persen, tapi banyak matinya karena obat cacing itu keras. Untuk manusia aja bahaya kan, apalagi untuk seekor burung yang daya tahan tubuhnya lebih lemah dari kita. Nah itulah tadi kenapa saya tidak memilih jangkrik dan kroto. Nah kenapa ulat Hongkong? Ulat Hongkong ini ya, kalau kita ulat Hongkong juga ada teman-teman minusnya ya. Hati-hati dengan ulat Hongkong yang sudah hitam ataupun yang udah mati ya. Bukan hitam karena kulitnya ya, tapi memang karena sudah mati ya. Biasanya itu karena perjalanan jauh atau kepanasan. Nah ulat Hongkong ini nggak bisa panas. Kalau dia panas, misalnya dalam kardus kita taruh di tempat terik matahari, nah otomatis ulat Hongkong itu sebagian akan membusuk dan mati ya. Nah nanti ada yang kanibal tuh, yang mati itu dimakan sama dia, yang makan itu nanti ketularan mati juga ya. Itu berdasarkan pengalaman yang kita alami. Nah nanti teman-teman jangan di skip atau di apa dulu, kita akan tangkap juga nanti, kita lihat bagaimana perubahan tubuhnya ya teman-teman. Video ini benar-benar jelas dan real ya, bukan bahwasanya saya itu cuman mau buat konten biar rame, bukan teman-teman sekalian ya. Kalau rame udah dari kemarin dia ramenya video tentang ini. Nah ada lagi pertanyaan itu di TikTok ya, katanya Mas, ulat Hongkong itu kan bahaya Mas, buat panas, buat cepat ganti bulu. Pertanyaan saya satu, mau selamat atau enggak? Nah itu, murai batunya mau selamat dulu apa mau dibaguskan dulu bulunya? Nah kalau teman-teman memikirkan bulunya, bukan memikirkan keselamatannya, itu nggak bakal ketemu teman-teman ya. Bulunya nggak bakal bagus, saya jamin. Yang kedua, dia pasti akan mati. Karena apa? Kenapa bulunya nggak bagus? Ya karena dia bakal mati kalau tidak kita lakukan hal yang benar gitu ya teman-teman sekalian. Nah makanya kalau dalam kondisi sakit ya, manusia pun kita itu bukan mikir apa lagi ya, yang penting sehat dulu kan. Nah bukan nggak usah mikir wah yang penting nanti dia jelek, nggak cantik lagi misalnya. Loh untuk apa ya, untuk apa orang sakit kok disuruh cantik gitu loh. Nah, sama halnya dengan murai batu ini ya, biarkan aja nanti dia ngurak Mas, ya lebih bagus nanti setelah dia sembuh, dia ganti bulu, kita setel ulang lagi. Nah itulah sebenarnya yang kekeliruan orang-orang ya, mungkin awam dan mungkin dia juga tidak memahami hal demikian ya teman-teman sekalian. Nah kemudian ada juga seperti ini, mengatakan dicampur pur Mas, atau dicampur jangkrik dan lain-lain. Boro-boro dia mau makan pur dan jangkrik ya, ulat Hongkong aja dia udah syukur teman-teman sekalian. Nah jadi saya perhatikan ya, setiap murai batu yang nyilet itu dia nggak mau makan jangkrik. Kenapa? Karena jangkrik itu agak sulit dikonsumsinya teman-teman. Teman-teman perhatikan aja, kasih jangkrik ke murai batu, dia pasti turun dulu ke bawah untuk matah-matahkan si jangkriknya, hancurkan si jangkriknya baru dikonsumsi. Nah kalau ulat Hongkong, coba teman-teman perhatikan, pasti dia langsung langsung dimakan tanpa matah-matahkan dulu ya. Paling ada lah 1-2 yang besar mungkin kan, cuman kan dia nggak begitu butuh tenaga, dan juga dia bisa milih yang bisa dikonsumsi langsung dan harus dipatahkan. Kalau sekiranya dia tidak ada tenaga, dia pasti ngambil yang kecil, di yang besar nanti disisain ya. Kalau burung yang cerdas ya gitu teman-teman sekalian. Jadi itu juga. Dan pur teman-teman, pur itu adalah pakan yang gimana ya, paling terakhir dipilih oleh murai batu. Kenapa seperti itu? Teman-teman kasih aja kroto, jangkrik, ulat Hongkong di sini, dan pur ya, 4 macam di sini. Mana yang lebih dulu dihajarnya? Kita bisa tebak antara ulat dulu atau kroto dulu, yang mudah dikonsumsi sama dia dan yang enak bagi dia. Nah mungkin pur juga gampang dikonsumsi sejenis ulat Hongkong ini kan, tapi kan dia tidak enak gitu loh, menurut dia mungkin tidak enak ya. Nah jadi itulah teman-teman, nggak usah kasih pur dulu ya, nggak apa-apa nggak makan pur. Saya nanti kalau teman-teman nonton video ini sampai selesai, sampai tuntas murai batunya, teman-teman nanti akan ketemu bagaimana caranya dia kembali lagi makan pur. Akan saya buatkan teman-teman, tenang saja ya. Jadi
Nggak mungkin saya ngasih ulat Hongkong terus selamanya dia makan ulat Hongkong ya. Ya nggak mungkin teman-teman, karena tubuhnya bakal berbahaya ya. Dia bakal ngelemak ya. Dia bakal bulunya jadi rusak ya. Nah, itu teman-teman sekalian. Yang jelas ditonton aja videonya yang ini dan kelanjutannya seperti apa sampai murai batu ini selesai. Nah, kemudian teman-teman sekalian masih banyak yang belum tahu ciri-cirinya. Kalau ini sih udah nggak kelihatan ya, tapi ini masih nyilet teman-teman sekalian. Nanti kita akan tangkap. Nah, sekarang bulunya udah mulai rapat, geraknya sudah aktif, ya, sudah mulai agak liar. Kalau nyilet itu tiba-tiba dia jadi jinak, ya. Seperti saya sampaikan kemarin, murai hutan saya itu jadi jinak, ya. Nah ini dia kan burung ini ya semi lah, karena ini burung tangkaran juga ya, otomatis ya semi-semi jinak gitu. Tapi kalau kemarin jinak bener, ini sekarang udah agak liar sih. Tuh, nggak mau lagi teman-teman. Kalau gini kemarin saya buka gini aja dia langsung mangap ya, seperti minta makan. Sekarang kita akan tangkap ya murai batunya. Nih biar nggak disangka murai batu lain, ini nggak saya stop ya, langsung nih teman-teman sekalian. Ini nangkapnya aja udah susah ya. Nah, geraknya udah aktif. Jadi satu lagi teman-teman, jangan sering-sering ditangkap, tapi wajib dicek terus ya. Kenapa jangan sering-sering ditangkap ya teman-teman? Lihat sendirilah dia terbang sana kemari, itu capek teman-teman, menghabiskan tenaga. Murai batu ini tidak ada tenaga ya. Nah, satu lagi yang megap-megap itu apa mas? Nah nanti setelah ini kita cek dulu, kita lihat ada perbandingannya dengan yang kemarin. Udah kelihatan ya teman-teman. Ini saya nggak bisa lihat kameranya ini. Tuh ya udah ngisi. Tapi masih kelihatan tulangnya di sini. Cuma di sini pinggirnya, cara megangnya itu di sini nih. Nah, di bagian sininya ini antara segitiganya ini ya. Nah, sisi kanan sisi kirinya ini udah ngisi. Kalau dia nyilet ini kepegang tulangnya, ini udah mulai kepegang dagingnya. Itu menandakan tubuhnya sudah mulai pulih kembali teman-teman sekalian. Nah, ini kita kembalikan lagi, jangan sampai. Nah, kenapa mas murai batu yang nyilet tuh menggap-menggap ya? Oh ya, langsung saja saya jelaskan ciri-cirinya. Murai batu nyilet itu rata-rata dia bakal seperti burung lowo, mirip-mirip burung lowo ya. Sayapnya turun, ngembang, turun, kemudian bulunya tadi ngembang juga ya, dan tiba-tiba jinak ya. Kemudian makanan semua diserak ya, dikasih fur diserak, dikasih kroto juga diserak ya. Dan cenderung dia memilih extra fooding ya. Mungkin kroto masih dikonsumsinya, tapi dia bakal berhenti jika sudah tidak serak lagi dengan kroto itu tadi, mungkin karena busuk dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dari tubuhnya juga bisa kelihatan ya. Seperti kita pegang tadi, itu di dadanya itu runcing teman-teman. Kalau dipegang itu tulangnya kayak tajam ya. Tapi kalau burung sehat dipegang itu tulang tengahnya itu tadi yang dadanya itu pas lah gitu loh. Nggak gemuk ya, nggak begitu runcing, tetap runcing tapi nggak tajam gitu loh. Nah, itu yang kedua. Kemudian bulunya cenderung kusut ya. Nah, mungkin kalau bulunya bagus ya tergantung kondisi ya, mungkin baru habis ganti bulu ya, atau memang pada saat itu rajin dimandikan ya. Nah, tiba-tiba jinak itu juga salah satu ciri. Nah, yang terakhir adalah menggap-menggap ya. Kenapa mas murai saya itu menggap-menggap ya? Bisa jadi kecapean ya, bisa jadi nyilet ya. Kenapa nyilet cenderung menggap-menggap dia? Menggap-menggap itu gini-gini loh paruhnya itu. Nah, karena itu adalah ciri tanda burung capek. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau ada yang bertanya lagi, mas boleh nggak dijemur, dimandikan? Stop dulu semuanya teman-teman. Jadi rawatan untuk murai batu nyilet yaitu ini tadi full ulat Hongkong ya. Ini versi saya ya teman-teman. Kalau teman-teman yang masih nggak percaya ya silahkan. Tapi kalau berani mencoba dan ini sudah terbukti ya, kemudian setelah dikasih ulat Hongkong barulah dikasih juga vitamin langsung ke mulutnya boleh, ke paruhnya maksud saya, atau ke minumannya ini tadi.
5 tetes untuk vitamin, 2 tetes sampai 3 tetes untuk obat, yaitu obatnya saya pakai Super N ya. Kalau vitaminnya saya pakai Ebot Fit. Nah, kemudian dikerodong aja teman-teman. Nah, murai batu seperti ini kan tahu sendirilah, kalau orang aja yang kurus itu nggak tahan dingin ya. Sama dengan murai batu pasti ya. Jadi lebih baik dikerodong, apalagi musim angin kan. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi tetap terus dikontrol tiap pagi, dan kemudian pastikan kotoran ini selalu bersih ya teman-teman sekalian. Ini biasanya saya bersihkan terus, paling lambat itu 2 hari lah ya. Sehari, kadang tiap hari saya bersihkan ya, tergantung banyak kotorannya juga ya, paling lambat 2 hari. Nah, supaya dia itu nggak ada kuman yang masuk ya, karena kondisi kurus ini sangat cepat kuman itu atau penyakit itu menyerang tubuh ya, sangat gampang sekali. Nah, makanya murai batu yang kondisi lemah ditambah kandangnya yang kotor, itu sangat cepat sekali proses kematian dan penyakitnya. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian, perlunya diketahui proses rawatan murai batu yang nyilet. Nah, nanti akan kita buatkan lagi videonya bagaimana setelah rawatan ini ya, bagaimana dia makan fur kembali ya. Apakah nanti setelannya jadi tinggi? Ya enggak juga teman-teman sekalian ya, tergantung kitanya nantinya. Oke, jadi segitu dulu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal yang belum lengkap atau masih belum jelas, silahkan di komen di kolom komentar. Jika sudah cukup jelas ya silahkan juga. Jika bermanfaat bisa di share ke teman-teman sekalian, teman-teman yang lain ya, karena lagi musim nyilet juga ini ya, karena musim hujan ya, pergantian cuaca ya, seperti itulah kira-kira teman-teman sekalian. Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih sudah nonton, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.